Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini hari kalian yang berkah ya, hari yang berkah maksud aku, kalian sehat dan rezekinya lancar hari ini guys. Dan apa yang diinginkan hari ini semuanya tercapai. Nah di video kali ini seperti biasa pembahasannya masih di Vina dan Vina ya guys ya. Maaf ini suaranya. Aku kira kasus ini tuh udah selesai, ternyata ini masih berlanjut. Ada apa ini? Ya mungkin banyak beberapa orang bilang, ayo bang lanjut karena kan masih ada 8 pidana yang belum. Iya sih, cuma ini masalahnya masih di Peggy guys, masih di Peggy. Why? Nah, ini ada sebuah video dari Pak Susno Duaji nih. Kita lihat videonya seperti apa. Baru kita lihat si Kadal dan si muka kodok, otaknya kayak kadal. Kita lihat nanti ya setelah lihat Pak Susno mengucapkan sesuatu buat Pak Hakim. Wow, kita lihat ya videonya. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu ternyata sudah dijungkir balikkan oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini jam 9 lewat berapa tadi? Ya. Hebat. Ya. Tidak terpengaruh tekanan, baik tekanan media, tidak terpengaruh tekanan instansi, tidak terpengaruh tekanan duit, dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan. Nah, hakim-hakim seperti inilah yang harus dipromosikan. Bukan seperti hakim-hakim yang mengadili pada tingkat pertama untuk perkara ini. Nah, itu harus dicari. Di mana hakim itu? Bener, hakimnya kemana nih? Kalian pengen tahu wajahnya? Mungkin kalian bisa melihat video-video aku sebelumnya. Itu ada pembahasannya tentang hakim yang sebelum menangani kasus ini guys ya, sebelum Pak ini ya. Nih kita ada lagi nih si Kadal, si botak yang katanya mau melaporkan hakim ini guys. Wah, Pak Susno aja bangga. Dan ada beberapa seperti Mahfud MD ya kalau nggak salah namanya. Dia juga bangga dengan hakim ini guys karena ya hakim yang jujur gitu ya. Dan ini kita lihat si Kadal, kita lihat wajahnya guys ya. Kalian harus siap-siap dengan darah tinggi, takutnya naik ya darah tinggi kita gitu ya guys ya. Kalau lihat si Kadal nih, kita lihat videonya guys. Hukum dijalankan bukan karena netizen. Hukum dijalankan bukan karena provokasi. Bukan karena terus hukum karena ini karena ente gitu ya, karena si Kadal gitu ya. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Oh, berarti dia mencari sensasi guys, mencari sensasi supaya nama dia masih ini. Apalagi kan kemarin dia sempat ini ya, sempat apa ya, mengundurkan diri dari pengacaranya kuasa hukumnya ini ya, Sudirman kalau nggak salah ya guys ya. Apa bukan Pak Pasren ya, Pasren kalau nggak salah gitu ya. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan. Kenapa bersama tim? Kenapa nggak sendiri aja? Beraninya keroyokan. Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat saya bergejolak apa masyarakat Indonesia. Oh, kalau gitu kenapa Bapak nggak melaporkan hakim yang sebelumnya, yang 2016? Ayo. Dan kalau itu bahasa itu adalah bahasa yang serius. Artinya ada provokasi yang dibangun. Bukannya Bapak sendiri yang memprovokasi supaya ide ditangkap. Berarti kan Bapaknya sendiri ya kalau dia provokasinya gimana sih? Melalui forum ini. Yang kedua, saya memberi pesan yang terang benderang kepada Polda Jabar. Lakukan upaya untuk membuat surat ke Badan Pengawas Mahkamah Agung tentang putusan hakim terkait dengan DPO. Apakah dipanggil dulu 3 kali, kemudian diperiksa dulu sebagai calon tersangka, sementara dia DPO. Itu poinnya. Agar kita paham bahwa besok-besok kalau orang DPO dipanggil dulu calon tersangka, dan kalau dia lari, baru kita lihat akibat hukumnya seperti apa. Berikutnya, kita minta Polda Jabar juga dan atau siapapun masyarakat Indonesia untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang putusan ini juga terkait dengan beberapa hal, termasuk
Contoh. Contoh, Sekuat apa sih Perpol? Sekuat apa sih Perkap? Sekuat apa sih Perkaba? Oke, baik. Karena itu saya minta kita semua penegak hukum dan masyarakat Indonesia untuk secara logika memandang ini. Kenapa? Karena menurut pandangan saya putusan ini tidak menyelesaikan masalah, tapi masih ada yang harus kita selesaikan. Perkara saudara Peggy sudah dibebaskan, itu hak konstitusional dia. Tapi tidak berarti ada proses hukum yang berikutnya. Oh, kalau gitu saya ada sebuah video nih. Kita lihat nih, ada Pak Rasman. Ini masa lalunya Pak Rasman nih ya, si botak kadal ini ya. Si muka kodok, otaknya kayak kadal. Kita lihat deh ya, videonya seperti apa nih, aib masa lalunya ya. Bukan, langsung apa? Udah, nyongsor guys, lihat. Si ceweknya aja ketakutan. Kita lihat putar lagi ya. Berbuka, langsung apa? Cium aku gitu. Cium kamu? Langsung. Ih, ketakutan gini guys. Ih, serem kali ya, kayak muka kadal kalau bisa nyosor gini guys. Nyosor gitu? Duh. Di mana? Di dalam mobil. Di bagian mana dia? Duh. Ih. Oke, dia langsung cium kamu intinya? Oh, gimana nih guys masa lalunya terbongkar. Kenapa orang kayak gini nggak diciduk ya? Apakah ada oknum polisi yang membantu dan sekarang dia menjadi apa ya, balas budi sama oknum itu gitu ya? Waduh, gimana nih guys? Apa ada hubungannya nih? Ayo lo Pak Rasman, Rasman, ayo lo botak, botak kadal gitu ya. Kadal apa kodok enaknya guys ya? Dua-duanya cocok buat dia. Kita lanjut di video selanjutnya. Nah, ini dua hakim pemberi vonis kasus Vina Cirebon, salah satunya jatuhkan hukuman seumur hidup. Ini di tahun 2016 katanya ini guys. Kalian bisa melihat etik Purwaningsih dan Suharno ya. Nah, kalian bisa melihat wajahnya, penasaran kan hakim yang dulu seperti apa. Kita lihat video selanjutnya lagi guys. Rasman Arief Nasution akan melaporkan Hakim Tunggal Peradilan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Pengawas Mahkamah Agung. Rasman menyebutkan bahwa Hakim Eman Sulaiman tidak paham hukum, bahkan cenderung melampaui kewenangan. Dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ini hakim pemaham hukum atau dia dukun? Katanya gitu guys. Waduh, ada. Hakim Eman Sulaiman, ternyata siapapun itu, kelompok manapun itu, dilaporkan atas keputusannya yang sah secara konstitusi, ya, pasti masyarakat Indonesia pasti berjuang. Lihat ya omongan saya, karena dia memutus itu berdasarkan hukum, ya. Jadi kalau penetapan tersangka itu kemudian dibatalkan, jelas karena alasan penyidik menetapkan tersangka, kenapa tidak dilakukan pemanggilan dulu terhadap Peggy Setiawan, berdalih karena sudah DPO. Nah, sementara DPO dari penjelasan dari jawaban yang disampaikan kepada penyidik, ya, itu ditetapkan pada tanggal 15 September 2016. Lalu dikajilah, dianalisa, apakah penetapan DPO pada tanggal 15 September 2016 apakah sesuai prosedur atau tidak. Saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012. Saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hukum dijalankan bukan karena netizen. Oh, jadi hukum dijalankan atas nama lo gitu ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Setuju nggak dengan si kadal ini, si muka kodok? Gimana guys? Pendapat nggak? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian yang selalu nonton aku. Dan mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dimudahkan segala urusannya. See you guys!